Film ini sebetulnya sudah rilis di Amerika Serikat sejak 25 Desember 2019 dan rilis pertama kali di London pada 4 Desember 2019. Makanya, kalian beruntung dapat kesempatan menyaksikan karya masterpiece Sam Mendes ini di bioskop tanah air. Mengisahkan pengalaman dua prajurit yang diperintahkan buat menyampaikan pesan penting yang dapat menyelamatkan 1.600 pasukan di Devonshire Regiment. Berbekal surat perintah langsung dari jenderal, keduanya melanjutkan perjalanan panjang dan berkejaran dengan waktu. Sebelum matahari terbit, pesan tersebut harus sudah disampaikan. Pengalaman kedua prajurit ini wajib kalian ikuti dalam film berdurasi 119 menit ini. Spoiler alert, video ini sedikit mengandung bocoran film 1917 yang semoga saja enggak mengganggu buat kalian yang belum nonton. Sam Mendes memulai inisiatif pembuatan film 1917 dengan alasan yang sederhana. Kakeknya, Alfred Mendes, semasa kecil pernah menceritakan kisahnya saat Battle of Passchendaele, ketika dirinya mengajukan diri untuk misi berbahaya menemukan tentara yang terluka yang tersebar di seluruh No Man's Land. Dongeng sebelum tidur yang mengisi masa kecil Sam Mendes inilah yang menginspirasi dirinya buat membuat film yang diadaptasi dari kisah itu. Meski enggak sepenuhnya menampilkan sejarah perang yang akurat, para tokoh dalam film ini bukanlah sosok representatif dari veteran perang. Film ini berhasil menampilkan kengerian perang yang terasa nyata. Menampilkan sudut pandang yang terbatas, kalian bakal diajak sedikit demi sedikit menyaksikan bagaimana kedua prajurit dengan misi besar ini menyelesaikan misinya. Suara napas terengah-engah, kegelapan pekat, langkah kaki, hingga beratnya jalanan berlumpur yang dilewati berhasil banget membangun horor yang dibutuhkan. Dalam waktu kurang lebih 8 jam, William Scofield dan Tom Blake harus menyampaikan perintah mundur dari peperangan kepada batalion kedua dari Devonshire Regiment yang berada di garis depan peperangan. Jerman yang diduga mundur karena kalah ternyata malah sedang menyiapkan strategi buat menghajar habis pasukan Inggris dalam pertempuran tersebut. Akan tetapi, buat mencapai ke garis depan, ada jarak sekitar 17 km yang harus ditempuh dengan berjalan kaki tentunya. Makanya, pesan ini penting disampaikan sehingga bisa dibilang Sko, panggilan Will, dan Tom menjalani misi bunuh diri, karena mereka enggak tahu apa yang menanti dalam perjalanan. Setelah melewati parit pasukan Inggris, mereka harus melalui No Man's Land dengan kemungkinan masih ada pasukan Jerman di sana. Dari sinilah kalian bisa lihat detail yang bikin kalian menganga. No Man's Land, sebagaimana selama ini digambarkan di banyak film, adalah area kosong yang belum diduduki siapapun yang kalian enggak tahu apa yang bakal kalian temui di sana. Tumpukan mayat, lubang yang terlalu dalam sampai kalian bisa mati karena jatuh di sana, hingga gas kimia yang mematikan merupakan ancaman. Film 1917 berusaha menampilkan gambaran yang akurat dari kengerian ini. Sambil mengikuti perjalanan kedua tokohnya, kalian bakal dikejutkan dengan tubuh yang tersangkut di pagar kawat, tangan yang menjulur dari parit perlindungan, hingga tubuh membusuk yang mengambang di sungai. Bahkan, kalian bisa lihat warna kehidupan yang memudar saat seorang prajurit mendekati kematiannya. Semuanya terasa nyata banget sampai-sampai kalian memang berada di sana menyaksikan sendiri semuanya. Film 1917 menampilkan editing yang halus banget sampai-sampai kalian merasa film ini adalah sebuah one shot yang panjang. Setiap adegan ditampilkan dalam sekuens yang teratur yang bisa menipu kalian, tapi dalam artian baik. Menonton film ini, kalian bakal merasa kayak lagi walkthrough game dengan karakter yang mesti menyelesaikan misi khusus. Karena diambil dari sudut pandang orang ketiga yang mengikuti pergerakan terbatas kedua tokohnya, dari saat pertama ketika mereka dipanggil untuk mendapatkan misi hingga menyelesaikan misi tersebut, kalian bakal merasakan persis apa yang dirasakan kedua tokohnya. Ketika mereka melewati No Man's Land, kalian bakal merasakan ketegangan mereka yang waspada kalau ada pasukan Jerman di sana. Bahkan, ketegangan ini enggak berakhir ketika mereka akhirnya menemukan bahwa pasukan Jerman beneran udah pergi. Saat Sko dan Tom mulai merasa lega menemukan bunker Jerman yang kosong, kalian mungkin malah masih merasa was-was. Akan tetapi, antisipasi ini bukannya bikin film ini tertebak. Justru film ini berhasil bikin kalian merasa kayak berada dalam situasi yang dirasakan para tokohnya. Berada dalam peperangan, kalian tahu nyawa kalian bisa melayang kapanpun. Dengan sudut pengambilan gambar yang membatasi pandangan, kalian enggak tahu apa yang menanti setelahnya. Jadi, ketegangan dan horor yang terbangun berkat gaya pengambilan gambar ini berhasil tersampaikan. Kalau kalian pernah nonton Birdman, kalian mungkin familiar sama gaya pengambilan gambar ini.
Namun, long shot dengan latar belakang peristiwa perang bikin film ini epik dan layak bersaing buat memenangkan Best Picture, Oscar. Nggak bisa dimungkiri bahwa film 1917 pada dasarnya merupakan drama peperangan yang pastinya menjual kisah heroik para tokohnya. Kali ini, kisah heroik tersebut disajikan dari sudut pandang dua prajurit biasa yang dengan segala usahanya berusaha memenuhi misi khusus demi mencegah 1.600 pasukan Inggris dibantai dalam medan pertempuran yang sejak awal udah berat sebelah. Meski kalian mungkin bisa menebak bahwa dalam setiap kisah heroik bakal ada kematian yang menyakitkan atau kenyataan pahit yang enggak terelakkan, 1917 mengemasnya dengan manusiawi tanpa melebih-lebihkan satu bagian atau bagian lainnya. Jadi, meski tetap ada aja narasi yang rasanya pasti ada di setiap film perang, film 1917 enggak menjadikan hal itu sorotan. Bahkan, kalian mungkin baru bakal sadar menjelang akhir film bahwa sejak awal kalian enggak dikasih latar belakang apapun soal kedua tokoh penting di dalamnya yang bikin film ini justru jadi minim drama. Sam Mendes kayak enggak mau bikin kalian terdistraksi dari drama yang seharusnya, kengerian perang yang enggak bisa dimungkiri. Apapun latar belakang mereka yang bertempur di medan perang, saat berada di medan, mereka menggenggam satu tujuan, hidup. Sam Mendes bahkan enggak melupakan keterlibatan orang India dan prajurit dengan ras campuran lainnya dalam Perang Dunia Pertama. Berada di medan perang memang bukan pilihan, tapi mereka bertempur dengan tujuan tetap hidup dan pulang menemui orang yang mereka sayangi. Nilai inilah yang bakal kalian temukan dalam film 1917, walaupun memang enggak ditunjukkan secara gamblang. Film ini mungkin memang enggak mendramatisasi kematian dan peperangan. Andrew Scott yang memerankan Letnan Leslie bahkan santai aja saat bilang bahwa Scott dan Tom enggak berhasil melewati No Man's Land, dia mau mereka melemparkan kembali pistol suar mereka. Seorang prajurit dengan santainya menjawab kapten mereka sudah mati beberapa hari lalu ketika ditanya kemana kapten mereka. Seakan mereka yang terlalu lama berada di medan perang sudah mati rasa, film 1917 justru menggambarkan rasa ngilu dari peperangan dengan nyata. Jadi, drama di dalamnya bisa kalian nikmati tanpa jemu. Malah, ketika selesai, meski memang rampung dengan baik, kalian mungkin berharap masih ada yang tersisa dan rasanya perlu diceritakan lagi. Soalnya, sebagaimana yang dikatakan Kolonel Mackenzie, perang cuma menyisakan orang terakhir yang bertahan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.